Jangan studi produk. Ketika Anda masuk ke dalam kamar sendiri, kemudian Anda di dalam hati menyeru, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, kira-kira Tuhan itu mendengar nggak? Mendengar lah. Ya, mendengar. Yesus mendengar nggak? Mendengar. Dari mana Anda tahu? Kan di firman Allah yang kami yakini, yang saya yakini. Saya tidak sedang bertanya Yesus itu siapa. Saya tanya dari mana Anda tahu kalau Yesus mendengar? Anda kan mengatakan dia Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan menurut orang Yahudi dan bahkan menurut Yesus, laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, maka dia tidak bisa dibatasi. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 7 nomor 1. Jadi tidak 1 Timotius 1 nomor 7. Jadi tidak ada data yang bisa Anda sajikan ketika Anda masuk ke dalam kamar sendiri. Sama saya, Bang Suma masuk ke dalam kamar. Saya di dalam kamar menyeruh, ya Tuhanku, Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ampunilah segala dosa-dosaku. Maka pencipta langit dan bumi itu mendengarkan aku, kan aku memanggilnya. Sekarang kalau saudara masuk ke dalam kamar, wahai Tuhan Yesusku, ampunilah dosaku. Yesus dengar enggak? Jadi seperti ini kan Anda sedang memanggil manusia kan? Anak Maria kan yang Anda panggil barusan. Dengar enggak dia? Sudah? Sudah. Anda mengambil ayat-ayat yang di Alkitab, terus Anda membenarkan itu, terus Anda kontradiksi ketika saya mengikuti ajaran Yesus. Bagaimana ini? Padahal ya ayat yang Anda bawa itu adalah di Alkitab. Oke, saudaraku, oke. Saya hargai saudara, ya. Mengapa Anda kutip Alkitab kami? Dengarkan saya, dengarkan dulu. Dengarkan ya, saya. silakan. Apa yang dari Yesus yang Anda dengarkan? Tunjukkan satu. Apa? Apa yang dari Yesus yang Anda dengarkan dan yang Anda ambil dari Yesus? Apa? Coba. Tunjuk satu aja. Salah satunya, dengarkan saya. Salah satunya, Yesus mengatakan seperti ini. Iya. Ini sangat besar, ini sangat dahsyat. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagus. Karena kamu di sini. Akal budimu. Tunggu, ini Tuhan kami ini hanya ada di Alkitab, tidak ada di kitab lain ini, Bang. Oke. Tapi oke. Silakan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Alkitab kami ini sangat lengkap, sangat komplit. Oke, iya, karena digabung dengan kitab agama lain. Oh, jangan gitu dong. Oh, kenapa jangan gitu? Anda mengakui isi ayat itu, tapi Anda sekarang kalau saya ngambil perjanjian lama, saya tempel di Al-Quran, siapa yang bilang itu bukan kitab saya? Oh, apa Anda itu? Makanya gue bilang, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi? Ada dalil? Ada legalitas? Oh ya, sasta. Yang yang tertulis Alkitab ini, Bang, disampaikan dituliskan oleh para rasul. Sekarang saya tanya, Mazmur 147, firman-firmanku yang datang kepada Bani Yakub tidak berguna, tidak untuk kutujukan kepada bangsa lain. Sekarang Anda ini bangsa Yahudi atau bukan? Ulangan 33 nomor 4, perintah-perintahku yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya menggunakan perjanjian lama, saya tempel di terjemahan Al-Quran, siapa yang keberatan? Sekarang cara Anda menempelnya bagaimana? Coba dulu. Kalau saya pakai, saya ikuti Kristen yang mengambil kitabnya orang, apa salahnya? Bagaimana kan? Kenapa kan? Gini, Bung, Anda tidak sadar kalau perjanjian lama itu adalah kitabnya agama Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen itu. Cuman karena orang Yahudi tidak menggunakan terjemahan di dalam literasi agama mereka, maka mereka tidak memandang bahwa kitab yang Anda gunakan itu adalah kitab mereka. Kenapa? Karena perjanjian lama itu adalah kitab Septuaginta yang diterjemahkan pada abad 3 sebelum Masehi oleh salah satu
daripada kekaisaran Alexandria. Itu yang perlu Anda pahami. Sementara orang Ibrani masih menggunakan kitab Torah yang menjadi tradisi mereka, menggunakan bahasa Aram, menggunakan bahasa Ibrani. Nah sekarang orang Kristen mengambil Septuaginta dari abad ketiga sebelum Masehi. Apa coba haknya? Mana legalitasnya coba? Contoh misalnya tentang perintah dari Musa tentang sunat. Kejadian 17 nomor 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat akan dihukum. Imamat 11 nomor 9, orang yang makan babi itu haram. Kemudian apa lagi? Tentang sabat, Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Itu adalah hukum kekal untuk Bani Israel. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Sudah saya jelaskan ya. Ya, coba. Saya minta legalitas standingnya aja dulu. Terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang dipensiunkan dan digunakan oleh orang Yahudi itu mana? Apa coba alasannya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Apa? Jadi kalau mengenai tentang hukum-hukum Musa ya, hukum Taurat, sunat, haram, itu kan dituangkan pada di perjanjian lama, itu dituangkan. Karena itu tradisi yang Siapa melekat. bilang itu tradisi? Itu perintah. Itu only. Kan tradisi. Yang disebut tradisi itu kebiasaan masyarakat setempat yang tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu bukan tradisi masyarakat, itu adalah praktek keagamaan namanya. Sekarang gini Bung, saya simpulkan aja gini. Perjanjian lama diwahyukan oleh Tuhan untuk Yahudi. Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Perjanjian baru adalah kitabnya orang Romawi Yunani, bukan kitabnya Yahudi itu. Nah sekarang permasalahannya, kenapa ada perjanjian lama di dalam kitabnya orang Kristen yang bukan Yahudi? Nah, bisa nggak Anda jawab itu? Nggak ada kan? Nah, jadi terlalu jauh. Masih banyak hal yang perlu Anda pelajari. Banyak sekali. Kita fokus aja dulu kepada konsep yang tadi. Fokus saja ke konsep yang tadi tentang sang sumber dan produk dari sang sumber. Apakah kemudian sang sumber firman dan firman itu sendiri apakah sama? Itu dulu. Tidak usah melebar dulu. Berat. Ya. Berat. Kalian belum bisa. Sudah? Ya. Tidak ada yang berat, tergantung kita berusaha menjelaskan semampu kita kan gitu. Ya, kalau cuma modal cuap-cuap sih pantat ayam juga bisa, saudaraku. Sekarang kita polanya asal kan gitu. Ya lanjut. Jadi begini, saya mau apa ini? Saya mau satu bertanya sama abang ini, Bang Juma. Satu aja pun. Silakan. Satu bertanya sama abang ini. Nabi Muhammad bersunat enggak? Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Abraham. Wajib hukumnya orang Arab keturunan Ismail, Khedar, Bayot dan seterusnya itu bersunat. Makanya tidak ada orang ketika dia memeluk Islam di angkatan pertama disunat, nggak ada. Kenapa? Karena secara budaya keagamaan mereka dari nenek moyangnya Abraham semuanya sudah sunat. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya Bang Juma? Dalil apanya? Muhammad sunat, di mana itu dalilnya? Silakan. Dalilnya di dalam Al-Quran itu tidak ada. Terus bagaimana Anda? Bagaimana ini? Oke, baik. Anda membawa Abraham, bagaimana ini? Oke, baik. Sekarang saya minta, Musa bersunat gak? Kalau kami, Musa Saya itu tanya kami. Saya tidak tanya Musa kami, sunat, ya, saya silakan. tanya Musa. Musa sunat gak? Anda kok bertanya balik? Saya tanya, aduh. Saya kan udah jelasin. Anda nanya dalil Rasulullah bersunat di Al-Quran. Sekarang saya tanya balik, Nabi Musa bersunat tidak? Kalau itu saya kurang paham. Nah makanya belajar. Nabi Musa pun di dalam Bible perjanjian lama tak ada satupun dalil yang mengatakan beliau sunat. Daud juga tak ada yang mengatakan dia sunat. Jadi juga tidak ada yang mengatakan dia sunat. Oke? Dasar itu bagaimana sampai seperti itu harus disunatkan? Sabar. Lalu apakah kemudian ketika tidak ada cerita tentang sunatnya seseorang, maka dia disebut tidak sunat gitu? Sedangkan Anda harus tahu di Kejadian 17 nomor 17 perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah sunat. Dan itu adalah perjanjian kekal. Sabar. Sudah? Dan perjanjian kekal Abraham dengan keturunannya itu adalah sunat.
Begini Bang Juma. Sabar. Sedangkan Rasulullah Muhammad Saya mau serius ini Bang Juma. Saya mau bantai ini. Ini penting sekali nih. Saya fokus di sini dulu. Silakan. Nah, ini sangat spesifik ya di ajaran Islam ya, saudara-saudariku. Cuma saya mau bertanya dulu. Di mana di Al-Quran ataupun hadis dikatakan Muhammad disunatkan? Justru kalau di dalam Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Oke, jelas ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim itu? Sunat, kurban hewan, tauhid. Nah, ini perintahnya. Nah, sekarang Anda bertanya, di mana di Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat? Satu, Al-Quran bukan buku biografi. Jangankan tentang sunat pribadinya dia, tentang ibunya aja nggak ada, tentang ayahnya aja nggak ada diceritakan di Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hukum, kitab hukum-hukum yang menceritakan tentang kemaslahatan kehidupan manusia seluruhnya. Kenapa tidak dibahas sunat? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kaum sunat. Orang Arab itu kaum sunat. Yahudi dan Arab itu kaum sunat, karena mereka adalah keturunan Abraham. Islam diwahyukan, Al-Quran diwahyukan atau tidak diwahyukan Al-Quran itu, mereka semua turun-temurun sudah sunat. Sama seperti Yahudi, semuanya sunat. Tidak ada yang tidak sunat orang Yahudi itu. Begitu juga orang Arab, tidak ada yang tidak sunat. Oke? Nah, di dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengakui dengan mulutnya, aku bersunat. Nah, sekarang ada nggak pengakuan Yesus aku bersunat? Tak ada. Apakah berarti Yesus tidak sunat karena tidak pernah mengaku dia disunat? Tak ada satupun pengakuan Yesus aku bersunat. Tak ada. Cari sampai botak, Anda tidak akan temukan itu. Tapi Rasulullah mengaku, aku disunat. Ya. Al-Quran mengatakan, "Tsumma wahayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Wahai Nabi Muhammad, ikuti ajarannya Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Millah. Apa millah itu? Tunduk berserah diri kepada lurusnya perintah Tuhan kepada dirinya. Apa perintahnya? Wahai Abraham, ya Tuhanku, sunatkan dirimu dan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Oke? Yang saya mau Bang, fakta tertulisnya itu kan kata pengantarnya itu. Abang paham nggak saya tanyakan? Fakta tertulis. Kalau tidak ada bilang aja tidak ada. Hadisnya mengatakan aku disunat. Di mana itu coba? Kalau dia berbicara mengenai hadis, berarti dia berbicara dengan perkataannya sendiri. Oke? Nah, sekarang saya minta hal yang sama. Tolong tunjukkan di dalam kitab saudara. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Mana perintah sunat kepada Nabi Musa? Ada nggak? Perintah sunat kepada Daud Salomo ada nggak? Iya sama gitu. Nah, bahkan pengakuan Yesusnya ada disunat ada nggak? Kok tertawa pula? Sekarang begini, Bung. Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu, Umar, Utsman, Ali, itu mereka sudah dewasa, baru memeluk Islam. Apakah mereka ketika memeluk Islam mereka disunat? Sama seperti ketika saya memualafkan orang-orang Kristen termasuk pendeta di negara ini. Begitu mereka sunat, mereka syahadat masuk Islam, mereka disunat semua. Kenapa? Karena mereka dari lahir tidak sunat. Nanti masuk Islam baru mereka sunat. Orang-orang Arab yang baru memeluk Islam, sudah dewasa mereka masuk Islam, tidak ada disunat. Kenapa? Karena memang sudah menjadi perintah dari Tuhan mereka. Sejak dari Nabi Ibrahim keturunannya semuanya sunat. Itu adalah budaya religius mereka, Yahudi dan juga Islam. Begitu mereka lahir, mereka disunatkan. Coba tanya orang Yahudi kalau nggak percaya. Jadi bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu adalah bangsa serumpun. Mereka adalah keturunan Abrahamaik, menggunakan 3 bahasa, Ibrani, Aramaik, dan Arab. Ibarat Melayu, Malaysia, itu sama bahasa mereka. Jadi kita orang yang ada di luar ini tidak bisa mencampuri itu urusan rumah tangga mereka. Abraham keturunannya semuanya sudah disunat. Kalau tidak percaya, Nabi Musa yang meneguhkan kembali tentang sunat. Tapi adakah di dalam Taurat Nabi Musa sunat? Tidak ada. Salomo menuliskan kitab Amsal. Tapi apakah ada di kitab Amsal Salomo bersunat? Tak ada. Daud
menuguhkan tulisan Mazmur, tapi adakah di dalam Mazmur Daud bersunat? Tak ada. Apakah berarti 3 orang ini tidak bersunat? Mustahil, sebab mereka keturunan Abraham. Jadi jangan oleh karena Anda melanggar perintah Tuhan yang datang kepada Abraham sampai Anda ingin mencari impas. Oh, kita nggak sunat, biarlah, karena Nabi Muhammad juga tidak bersunat. Salah, bung. Umat Islam seluruhnya itu bersunat, perintahnya tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Sunat. Jadi tidak perlu diuraikan. Apalagi kurban hewan, apalagi tauhid, menyembah satu Tuhan. Itu ajaran Ibrahim yang kami ikuti. Makanya umat Islam semuanya sunat. Kalau Anda mengatakan Rasulullah tidak sunat, kenapa? Nggak ada ayatnya. Oh, kalau begitu Musa nggak sunat juga. Kalau begitu Yesus nggak sunat juga. Wah, ada bang di kitab kami Yesus bersunat. Di mana? Di Lukas 2 nomor 22 21. Ya, itu pengakuan siapa? Pengakuan Lukas. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Ada Lukas ketika Yesus disunat? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Dari Lukas tahu Yesus sunat itu pada saat dia bertemu dewasa, Yesus perlihatkan notnya gitu. Lukas, lihat ini, aku sudah sunat. Oh iya Tuhan, saya tulis ya. Gitu. Jadi hal yang remeh-temeh kayak begini Anda permasalahkan. Kalau saya mengatakan tentu. Ini sangat penting sekali nih. Kenapa penting? Ini sangat spesifik. Kenapa penting? Apa yang kami langgar ketika kemudian kami tidak sunat? Yang saya tanyakan fakta tertulisnya, bang. Kalau abang menjelaskan itu wajib, saya hargai. Saya kan hanya kritik fakta tertulis. Apakah Anda tahu salah satu ajaran Ibrahim itu sunat? Anda tahu tidak? Bagaimana? Apakah Anda tahu salah satu ajaran daripada Abraham itu adalah sunat? Anda tahu? Tahu? Anda tahu? Wajib tidak itu untuk keturunannya? Bukan wajib lah. Nah, bukan wajib. Allahu Akbar. Anda belajar di mana? Kok Anda belajar di mana? Kalau abang menentang saya katakan Anda itu perjanjian kekal Abraham. Saya kasih data kepada Anda. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal. Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14 Tuhan mengatakan, dan barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Perintah Tuhan kepada Abraham, baca di data nomor 14. Yang tadi Anda kritik Musa, ini ke Abraham. Ya kalau Abraham disunat, bagaimana Anda ini? Nah, pertanyaan saya, apakah Abraham diperintahkan wajib keturunannya sunat? Itu wajib untuk keturunannya. Ya wajib. Nah, apakah Ismail itu keturunannya? Ya jelas. Apakah Rasulullah SAW itu keturunan daripada Nabi Ismail? Kalau itu saya kurang tahu ya. Ya makanya aku bilang Anda ngotot. Karena kami tidak ada menjelaskan tentang itu dalam kitab kami. Loh, itu kitab kami. Kitab Kejadian itu bukan kitabnya Anda. Biar kitab kami hanya diterangkan. Dan Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya yang diterangkan, tidak ada selebihnya. Ya karena dihilangkan Nabi Ismailnya. Bukan dihilangkan, itu yang ada tertulis yang kami apa? Siapa yang nulis? Lai kan yang menuliskan kitab kepada Anda, bukan Nabi Musa kan? Mana kitabnya Nabi Musa? Ada nggak? Hilang nggak nama Ismail di situ? Kalau hilang, mana buktikan kitabnya Nabi Musa yang asli? Kalau abang mau mencari kitab Musa yang asli, tinggal abang cari ke sana. Tetapi itu fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Itu memang ada. Tetapi dimasukkan ke dalam Alkitab itu memang ada. Itu ada apa? Itu fakta. Sekarang begini aja deh. Tradisi sunat itu. Sekarang begini. Nabi Ishak keturunannya agamanya Yahudi. Nabi Ismail keturunannya agamanya Islam. Kristen ini dari agama keturunannya siapa? Paulus. Nabi siapa yang mengajarkan makan babi? Menyembah manusia itu Nabi siapa yang ngajarin? Ibadah minggu, 3 Paulus, Bang, Paulus. Ini nggak usah terlalu ponga berbicara. Kita berbicara Kok Paulus? Kalau Paulus, silakan tunjukkan ayatnya. Mana ayatnya itu?
1 Korintus Ayo. 11 nomor 1. 1 Gimana? Korintus 11 nomor 1. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tunggu ya. Galatia Saya 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Kisah Para Rasul berapa tadi? 24 nomor 5. 24 ayat 5. 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit campar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Terus Keren. Yesus tokoh dari Nasrani. kok apa yang angkat? Astaga. Apa? Yang abang maknai dari isi ayat ini apa? Ini kan telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit campar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, Iya. dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Terus Nah, Nasrani itu apa? Meong. Nasrani bukan Kristen. Baca Kalau narasi. kalau begitu Paulus ini kok jadi tokoh Nasrani? Berarti antara Paulus dan kalian beda gitu. yang dituangkan Paulus mengenai Nasrani Berarti itu Nasrani, ada. berarti Paulus Nasrani, kalian Kristen. Beda lagi gitu. Waduh, parah ini. Ternyata Bang Jul nggak paham ya yang saya ternyata jelaskan ya. Kristen ini bukan ajaran Paulus juga ya rupanya. Dengarkan dulu. Jadi berarti Kristen ini betul ajaran Pelan-pelan Bang Paulus Juma, Vatikan pelan-pelan gitu. kita pelan-pelan. Ini kita intinya ini ya, kita pelan-pelan menjelaskan. Ini kan diterangkan dari sekte orang Nasrani. Iya, Yang menulis sekarang. ini kan Paulus. Oke. Apa? Paulus? Itu Lukas yang menulis. Para rasul ini Itu Paulus, itu Lukas yang menulis. Nah, sekarang begini, yang menuduh di situ bahwa Paulus itu adalah sekte dari Nasrani itu siapa? Orang Yahudi kan? Nah, berarti Paulus ini di luar daripada agama Yahudi, yaitu agama Nasrani. Nasrani itu artinya agama yang didirikan oleh Paulus, berubah menjadi Kristen. Kenapa menjadi Kristen? Karena di situ ada Kristus. Tamat kita, Bung. Tamat kita belajar kayak gini-gini, tamat. Oke. Besar sekali suara saya, enggak kan? Host, ganti pasien host. Kayaknya udah. Soalnya ini kita host. lagi di kafe ini. Ya, udah akut kayaknya ini bang. Izin sedikit bang Suma. Iya, Udah Izin akut, sedikit. udah. Akut. Izin Romo, izin host. Teman-teman di bawah 1400 minta izin di follow Pendeta Insaf. Ya, Palopo 01 sudah terblokir lagi. Teman-teman di bawah izin minta di follow Pendeta Insaf. Dan Pak Romo bisa di follow juga. Silakan, terima kasih. Biar bisa buka data lagi ya. Lanjut, Kakanda Paulus, host. Mati nih. Ada tongkat kandana Paulus ini. Balas sih saya. Ini pendeta Insaf ini, Kanda. Kakanda Paulus. Sorry ya teman-teman, kalau suara saya kecil, ini tempat umum. Kebetulan saya ada jumpa dengan mitra dari PT Adira yang ingin bikin kegiatan di wisata. Jadi beliau lagi mampir dengan manajer saya ngobrol-ngobrol. Saya sempatkan di pojokan untuk ngobrol, memberikan edukasi kepada teman Kristen kita. Mudah-mudahan mereka dapatkan hidayah gitu ya. Amin, amin. Ya mudah-mudahan Amin. juga Dari congor-congor yang nggak menentu. Bang Juma lanjut. mudah-mudahan juga pemilik kafe ini bisa dengarkan. Kalau Anda berpikiran baik, menjelaskan, kita bisa dapat hidayah. Tapi kalau congor-congoran bagaimana itu? Oh, jadi ketika saya membaca dalil itu congor ya, Bang? Ya. Oh, Daeng bilang tadi, mm-mm. kalau itu di mana ditulis sunat tidak ada, kalau Nabi yang mulia juga Muhammad tidak ada tercatat tentang hal penulisan, kenapa Anda membandingkan Yesus di mana di sunat? Loh, masalahnya gini loh, Bang. Anda orang Kristen meminta data untuk pembuktian sunat Rasulullah, harus ada dalil. Ya kan? Nah, sekarang Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat
harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Kalau Oke. kalau standar yang Anda minta harus ada dalil. Apakah itu sebabnya dia dibunuh di atas tiang salib? Karena dia tidak bersunat. Karena Tuhan mengatakan Kejadian 17:14, bunuhlah dia, lenyapkan dia dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Saya tanya, mana dalilnya Yesus mengaku disunat? Ada? Oke, saya mau jelaskan sedikit aja. Silakan. Ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, memang di sana tercatat tentang hal-hal yang ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Oke. Makanya perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Kita sudah pernah bicarakan itu, Daeng. Cuma artinya begini, segala ketetapan-ketetapan ada yang di situ. Kalau nanti saya bilang, abang bilang dibatalkan. Kalau kita bukan dibatalkan, tetapi diperbarui. Makanya Yesus datang untuk apa? Apakah Anda percaya bahwa Yesus datang itu untuk memperbarui segala ketentuan yang ada? Kenapa? Apakah Anda percaya kalau yang menulis loh kitab dua loh batu di Gunung Sinai yang diterima Musa itu adalah Yesus yang menuliskan? Itu berarti Anda gepeng. Nah, sebentar, saya belum selesai. Nah, Artinya, bagaimana mungkin Anda memfitnah Yesus menulis Torah di Gunung Sinai sementara ibunya aja belum dicipta? nah, ya kalau Anda bertanya, saya bisa menjawab tentang itu. Nah, sekarang begini, Yesus ini hidup di bawah hukum perjanjian lama atau perjanjian baru? Dia tidak hidup di hukum perjanjian lama dan Siapa perjanjian bilang? baru. Nah, Dia inilah tidak aku hidup di dalam hukum Oke. Inilah, karena dia Bang, adalah bang, hukum saudara-saudara itu saya. sendiri. Bang, Inilah kemaluan saudara. terus saya mau itu dulu sebentar. Dari tadi saya dengar penjelasan tes ada dengar suara saya nggak? Ada kedengaran nggak suara saya? Kedengeran. Halo host. Kedengeran. Oke, dari tadi saya dengar penjelasan Bang Zuma nggak masuk akal. Iya, Dia kan akal Anda nggak pakai. bisa Gimana mau bedakan Kalau akal perjanjian nggak pakai, lama bisa dengan masuk. perjanjian baru. Nah, Bang Zuma di mute dulu. Nah, kenapa saya bilang dia tidak bisa bedakan perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena ini perjanjian lama kan menceritakan Jehovah. Yesus ini kan sang firman. Yesus yang sang firman ini yang bersama-sama dengan Allah, tidak bisa jauh dari Allah. Dia tidak bisa bedakan dengan kemanusiaan Yesus yang jadi manusia. Aduh, Jadi Bang, dia Bang, samakan Bang, semua. Bang, Makanya saya Bang. bilang Bang Zuma Kalau ini ilmu logikanya gereja dangkal, nggak cocok, logikanya dangkal. Bang. Terus masalah Kalau sunat, tunggu dulu, gereja. sunat. Bang, Sunat jangan dulu ke bukan sana, Paulus jangan dulu ke melarang sunat. orang yang nggak bersunat, tetapi tidak ditekankan Aduh, sunat ini di perjanjian baru karena sudah orang ini terkenal. mau hostnya menipu, di mute ngapain dong nih. dinaikkan? Kalau penipu Turunin nggak usah aja nih kayak dinaikkan. begini, tantrum. Kamu di gereja cocok itu, ilmumu di gereja cocok. Sama saya nggak ada, ku makan, ku telan semua. Oke ya. Tapi kalau di gereja Yesus firman bersama dengan, aduh kasihan kali kalian, kasihan. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Kalau orang yang sudah mati akalnya cocok, tapi Jadi orang saya yang lanjut masih dulu, Dai. Boleh Iya, saya silakan, lanjut silakan. tadi? Iya. Heeh. Nah, saya bertanya tadi. Iya. Kedatangan Tuhan Yesus, terlepas dari Anda bertanya soal apakah Yesus manusia atau Tuhan, itu terlepas dulu ya. Bukankah dia datang untuk menggenapi hukum-hukum Taurat itu? Kenapa? Di dalam hukum Taurat itu makanya dibilang, sorry kalau tanya data nanti kita cari. Orang tidak bisa hidup dengan hukum Taurat itu sendiri. Waduh. Dalam arti mengikuti itu. Oke. Waduh. Jadi begitu dia datang, ya catat aja nanti kita bisa ini. Begitu dia menampakkan diri kepada khususnya tempat dia menyampaikan itu kan di Israel nih, karena bangsa Israel ini sebagai umat pilihan Tuhan, tentu Tuhan memilih tempat itu gitu. Seandainya kemarin Indonesia adalah umat pilihan Tuhan, ada di Indonesia, itu skalanya. Kemudian dia menceritakan, menyampaikan tentang apa yang harus dia kerjakan di dalam dunia. Contohnya di dalam hukum Taurat, saya sudah pernah sampaikan. Kalau di hukum Taurat, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan.
Artinya pembalasan tetap terjadi, tidak ada kasih di sana, tidak ada damai di sana. Mata ganti mata, ketika engkau melihat istri orang ketahuan cungkil itu mata, engkau mencuri jarum 1 buah juga potong itu tangan. Itu hukum perjanjian lama, Bang. Tetapi dengan adanya Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia, mengubah itu, menyempurnakan itu. Makanya ada tertulis, jika kasihilah musuhmu. Oke, gak usah terlalu jauh bang. Ini bukan gereja. Bukan, saya tidak berkhotbah, Bang. Ini kan kita menarasikan, membacakan tentang bagi hal. saya itu hanya apa, buah bibir saya. Gini. Saya bukan pendeta, tapi saya ingin menjelaskan itu. Kenapa Abang bilang tentang bahasa hukum Taurat itu? Kan saya jelaskan tadi. Bang, hukum Taurat bang. itu Ini perjanjian lama. ini. Rusak juga kupingnya. Bang, saya tanya dulu bang. Hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada kaum mana? Untuk siapa hukum Taurat itu? Jawab. Kita tiktokan aja, nggak usah berkhotbah. Coba jawab saya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Jawab dulu. Ya, untuk bangsa Israel. Untuk Bani Israel. Ketika hukum Taurat itu dirubah untuk siapa? Dirubah bagaimana, Bang? Apa yang dirubah? Loh, kok jadi belepotan? Tadi Apa yang katanya dirubah? Tadi katanya Yesus datang memperbarui. Iya, Makanya merubah itu sekarang, berbeda. Oke, nggak usah kata Bahasa berubahnya. berubah. Sekarang begini aja, pakai akal aja. Anda mengakui hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika hukum Taurat itu disempurnakan, ketika hukum Taurat itu digenapi, ketika hukum Taurat itu kemudian diperbaharui untuk siapa? Untuk semua umat manusia, Bang. Nenekmu kiper, maaf saya harus bilang kayak gitu. Loh, ini punyanya siapa? Hukum Taurat itu siapa punya? Oke, masalahnya apa? adalah Oke apa bang? Oke masalahnya apa? Yesus berfirman begini. Oke apa? Hukumnya orang, kenapa kalian yang merasa? Hukum itu dibatalkan pun untuk Bani Israel. Hukum itu dikebir pun untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Ente siapa? Penumpang Deng gelap. Cuma, saya mau bilang begini. Hukumnya Israel, Kasihan kalian ini, kenapa kasihan, dikutip kasihan, oleh kasihan. agamanya Daengku? Kenapa dikutip? Loh, Tuhan datang kepada umat Israel, Bani Iya, Israel, Bani Yehuda. Semua hukum yang ada pada saat itu dikhususkan untuk mereka. Sedangkan Islam datang untuk seluruh umat manusia. Tidak mengambil hukumnya Musa seperti di kitab Anda. Mengambil hukumnya Musa, padahal hukumnya Musa itu hanya untuk Bani Israel. Saya mau tanya, dari mana Al-Quran itu tahu tentang cerita sejarah dan segala macam itu? Pencipta langit dan bumi, yang mewahyukan, yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar. Bukan hasil penyelidikan seperti wartawan Lukas, Markus, Matius, dan Paulus. Paham saudara? Berarti tidak ada yang mengutip kitab dari mana, tapi wahyu langsung ya? Rasulullah Muhammad SAW tidak mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Beliau buta huruf terhadap bahasa-bahasa di luar bahasa Arab. Dia ummi. Iya. Oke. Tapi kenapa ada di situ? Kalau kamu ragu tentang apa yang saya sampaikan, tanyakan kepada penganut kitab-kitab sebelum. Sayangnya Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ragu. Makanya dia tidak pernah bertanya. Pernah dia bertanya. Kalau kamu ragu, berarti kan kita dengan abang membahas kitab berarti kan meragukan, ingin mencari kebenaran dalam Al-Quran dengan membandingkan kitab, berarti Anda ragu. Tidak bisa. Kalau Anda tidak ragu, jangan bahas Alkitab, selesai. Tidak bisa begitu. Karena Anda ragu, makanya bahas Alkitab, mau cari kebenaran. Abang bilang kemarin gini, jadi kalau Anda ragu, ada kebenaran di kitab separoh, ada yang tidak benar di separoh. Ambillah yang benar. Berarti kan abang sedang meneliti kebenaran itu ada di kitab. Dengan kata lain berarti menyadur Alkitab kepada Al-Quran. Mana yang baik, saya setuju. Oke, itu baik. Itu adalah tuduhan. Sekarang yang baik di kitab Taurat itu apa? Tunjukkan satu. Nabi Muhammad berfirman, ambil yang baik. Tunggu. Menurut abang yang baik apa? Tunggu. Anda kan menuduh kami belajar Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau ada yang benar, kami setuju. Nah sekarang coba Anda tunjukkan satu yang benar dalam Taurat itu.
Coba tunjukkan. Maksudnya yang benar dalam konsep apa, Bang? Anda kan Yang benar banyak di situ. menuduh kami umat Islam membahas Alkitab karena ingin mengambil kebenaran, mencocokkan dengan mengambilnya, lalu karena kami ragu. Nah sekarang kebenaran apa yang ada di dalam kitab saudara? Tunjukkan kepada saya. Bang Juma bilang percaya pada Yesus. Ya. Saya fansnya Bang Juma loh. Saya setiap apa aja Bang sampaikan, saya dengar, saya catat. Oke, Saya baik, balik ke saudaraku. Abang kembali. Baik saudaraku. Nah sekarang begini. Ketika saya percaya kepada Yesus, dihasilkan dari hasil pekerjaan saya menelaah Bible, ternyata saya temukan di dalam pengakuan Yesus apa yang dikatakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Al-Quran mengatakan apa? Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Al-Quranku mengatakan apa? Wa isqala ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Al-Quran mengatakan ada nabi diutus kepada Bani Israel membawa hikmah Injil. Lalu ternyata Yesus pun mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Yang saya tidak temukan pengakuan Yesus untuk Romawi dan Yunani, Oke. Kristen. Yang baik menurut Daeng Juma apa? Menyembah hanya kepada Allah dan menjadikan Yesus itu sebagai utusan Allah. Itulah yang baik. Ya, kami juga mempercayai itu. Tapi kenapa dituhankan? Kalau dia Dengan utusan, kenapa demikian, dituhankan? Oke, saya setuju Bang dengan itu. Itu yang baik. Oke, kalau dia diakui Kepada sebagai kitab utusan, dalam bahasa yang satu. kalau dia diakui sebagai utusan, kenapa dituhankan? Itu munafik namanya, lain di mulut, lain di pekerjaan. Lah, tadi Munafik. Oke, baik. Ya, baik, tentang orang menuhankan itu nanti dulu Bang. Kita versinya satu. Abang bilang tadi percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Setuju, saya setuju dengan itu. Dengan demikian bahwa apa yang Abang bahas itu kan mencari kebenaran di dalam kitab. Berarti dengan demikian Abang juga dengan demikian Alkitab itu, di dalam Alkitab itu, di dalam Yesus itu diambil kepada Al-Quran supaya menjadi suatu kebenaran. Oke? Jadi begini, Bang. Dengan demikian, Jadi gini, sabar dulu. Ya, ya, Jangan, Bang. Iya, jangan, Deng, iya, Deng. jangankan kami umat Islam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak melakukan penelitian terhadap kitab saudara. Al-Quran itu datang ke Indonesia. Lalu kemudian berjalannya waktu muncul orang-orang Kristen yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Kitab kami mengatakan utusan. Nah, untuk menyadarkan kalian, maka kami memberikan Al-Quran, kalian tidak percaya. Maka kami perlihatkan Bible. Di Bible kalian pun Yesus mengaku utusan. Kenapa kalian tuhankan? Sedangkan ketuhanan Yesus ini juga diajarkan kepada orang Islam, dimurtadkan orang Islam itu untuk menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus mengaku hanya utusan. Al-Quran Yesus utusan, Isa utusan. Kami percaya itu utusan. Nah, terus kenapa dituhankan? Nah, soal begini, kita konsepnya utusan. Kalau Bang Daengku bilang percaya nggak Yesus utusan, saya bilang percaya, tidak ada yang salah. Oke, mari kita teliti Bang. Apakah saudara percaya Yesus itu utusan hanya untuk Bani Israel? Percaya atau tidak? Kalau kami percaya bahwa Yesus hanya tidak. untuk Bani Israel. Anda percaya enggak? Tidak percaya hanya untuk Israel. Disinilah kekeliruan saudara. Yesus Dalil. mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hayo. Mana dalilnya aku diutus untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan. Aku Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Oke. Itu perintah Oke. kepada Perintah seluruh Injil. bangsa-bangsa. Oke. Sekarang Injil itu diperintahkan disampaikan kepada seluruh manusia. Isi Injil apa? Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya kami percaya Yesus hanya untuk Israel. Karena Injil sampai ke kami yang mengatakan, Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Injil ini sampai ke Indonesia yang mengatakan Yesus hanya untuk orang Israel. Bedanya dengan Anda, Yesus yang mengaku hanya untuk Israel, ketika dikatakan beritakanlah Injil, maksud
maksudnya, beritakanlah kepada seluruh bangsa bahwa aku Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan untuk Anda. Oke, sekarang saya menanggapi Saudaraku. tentang bagaimana apa yang disebut Tuhan Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Coba saya bantu saya untuk menerjemahkan, mencerna itu. Oke, Sekarang tunggu Bang, Injil itu apa sih sebenarnya, konotasi, sinonim, arti dari Injil itu apa? Berita sukacita. Bukan, itu Kristen itu. Kalau di Islam tidak. Injil Ya. itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mencakup terkait dengan Taurat. Itu Injil. Makanya dikatakan ilmu hikmah. Hikmah Injil itu artinya adalah pengakuan dan pengajaran Yesus terhadap hukum-hukum Musa kepada Bani Israel. Cakupannya semuanya itulah yang disebut hikmah. Hikmah itu adalah Injil itu sendiri. Jadi Injil itu bukan hukum baru. Injil itu adalah hukum yang terkait peneguhannya, kesempurnaan dan pengekalannya kembali kepada hukum Taurat, bukan aturan baru. Jadi yang Yesus ajarkan bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Injil yang Yesus ajarkan adalah hikmat Allah yang datang kepada dirinya. Tertulis di mana? Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah, bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes yang diajarkan, tapi Injil Allah. Terkait dengan hikmat Allah itu yang bagaimana Bang? Hikmat Allah itu bahwa Bani Israel itu adalah umat pembangkang yang tegar tengkuk. Ketika datang kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan, mereka pun membantah kenabiannya, membantah kerasulannya, bahkan mereka cenderung ingin membunuhnya. Itulah hikmat Injil. Oke. Hanya sampai di situ tentang Injil itu. Ya. Berarti Gimana? berarti Injil yang Abang pahami, Injil yang Dengku pahami berbeda dengan Injil yang kami maksud, Deng. Oh, memang karena Injil Iya. betul, karena Injilnya Kristen dan Injilnya Yesus berbeda, Bang. Lah, tunggu dulu. Injil Yesus dengan Injil Kristen yang mana? Kristen itu apa? Injil Yesus itu apa? Kristen itu agamanya Romawi. Agama yang bagaimana, Bang? Agama menyembah Yesus. Oke, Menyembah berarti manusia. pengikut Kristus ya. Pengikut Paulus mau Kristus pula. Lah, Mana ada Yesus jangan. mengajarkan menyembah diri? Oh, nggak bisa. Nanti kita berbeda lagi tentang Paulus. Sekarang begini. Tadi di awal saya tanya kepada saudara, Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang untuk menggenapi apa? Menggenapi Torah. Torah untuk siapa? Bani Israel. Yesus datang untuk apa? Untuk menggenapi Torah. Berarti menggenapi materi untuk Bani Israel. Makanya dia mengaku, aku datang diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa gitu. Anda lari ke Kristen? Tak ada hubungannya, Bang, dengan Yesus. Gak ada. Gak ada hubungannya. Gak ada. Kristen itu agama yang didirikan di luar Yahudi, di luar Yesus, tapi membawa-bawa nama Yesus. Ya. Abang tahu tentang bahasa pengikut Yesus, maksudnya itu apa? Murid-murid Yesus itu apa, Bang? Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Iya. Mm-mm. Iya, maksudnya apa, maksudnya pengikut Yesus itu apa maksudnya, atau murid-murid Yesus itu? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku masuk ke dalam sinagoge, melepaskan sepatu, berwuduk, mandi junub, pengikutku melakukan itu. Ketika aku sunat, pengikutku melakukan itu. Ketika aku sabat, pengikutku. Ketika aku melakukan Taurat, pengikutku juga melakukan itu. Oke. Berarti orang Kristen itu mengikut Yesus kan, Bang? Enggak. Dengan lah. Enggak. Oke, sekarang siapa yang mengikutkan itu tadi? Pengikut Kristus apa Kristen? Katakanlah dalam versi Abang itu pengikut Yesus bukan Kristen, oke? Begini, saudara, Yesus itu tidak pernah disebut Kristus. Oke, Yesua baik. Kristus itu nggak ada. Yang ada adalah Yesua Hamasiah. Sedangkan yang disebut Kristus pertama kali itu pengakuannya Paulus sendiri. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku Coba juga Abang adalah baca di Kristus. Lukas 1 dulu, Bang. Terkait 1. dengan Kristus itu, tentang kelahiran Yesus itu, Bang. Bang Jumaku. Ya, itu cerita siapa? Lukas ini cerita siapa, Bang? Begini, yang menyampaikan itu adalah malaikat. Abang percaya kepada apa yang Di disampaikan mana? malaikat? Di mana malaikat datang kepada Lukas? Tunjuk dalilnya. Oke, bukan kepada Lukas, Bang. Loh, Lukas apa? Kalau
Ini kan penulis bang, apa yang dibicarakan itu yang kita bahas di dalam, bukan Lukasnya bang. Dia penulis bang. Jadi bahasa yang dituliskan itu yang kita baca. Sekarang begini Bung, ketika berbicara mengenai kitab Lukas, berarti sumbernya siapa? Lukas. Lukas. Dari mana Lukas ambil sumber materi? Bagaimana? Dari mana Lukas dia ambil materi-materinya? Perpustakaan? Baca koran? Atau apa? Menurut abang dari mana? Lukas mendapat materi ini dari mana? Iya, menurut Bang Juma dari mana? Baca pengakuannya sendiri. Dia mendapatkan dari hasil penyelidikan. Oke. Kalau ada materi karya dari hasil penyelidikan, itu biasanya disebut apa bang? Skripsi, bukan firman Tuhan. Oke ya? Oke. Nah, jadi kitabnya Lukas itu bukan Injil, itu adalah skripsi yang dikliping menjadi kitab oleh Romawi dan Yunani, dan Anda jadikan sebagai kitab suci. Itu hasil penyelidikan wartawan bang, bukan firman Tuhan. Oke. Saya pikir semua kitab itu hasil penyelidikan bang. Oh nggak bisa. Hasil tulisan Al-Quran daripada. Sebentar Rasulullah saya. Muhammad Sebentar SAW saya. tidak melakukan Sebentar penyelidikan. saya. Nabi Saya Musa membaca. alaihissalam pun tidak melakukan penyelidikan. Saya membaca ada beberapa diceritakan oleh. Itu sanad, itu mata rantai pemberitaan. Sama begini bang, sama begini. Anda mengatakan gini, itu hadis. Anda menceritakan begini. Anda berbicara kepada tanpa hadis kan tidak lengkap. Sabar. Anda berbicara kepada istri Anda. Anda berkata begini, Ibu, Bang Suma berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Istri Anda kalau cerdas, dia akan bertanya kepada saudara, Bapak dapat informasi dari mana kalau Bang Suma mengatakan itu? Abang mengatakan dari Ahi Sugi. Istri Anda kemudian pergi ke Ahi Sugi, benar Anda mendengarkan Bang Suma bicara begitu? Oh, saya mendengarkan informasi dari Romo. Romo lagi ditanya, kamu mendapatkan informasi bahwa Bang Suma itu adalah mengaku tiada kemilau sensasi, itu dari mana? Romo mengatakan, saya ini muridnya Bang Suma. Saya paham deh. Berarti mata rantai itu sampai kepada Anda sampaikan kepada istri Anda menulis, inilah istri yang disebut perawi. Istri Anda yang menuliskan cerita itu, mata rantainya sampai kepada Anda dari saya, itu disebut hadis sahih. Pemberitaannya akurat. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang justru saya berpikir begini. Tunggu. Sekarang Lukas terima informasi dari mana? Oke, baik, Lukas saya terima jawab. informasi dari mana? Oke, baik. Nah, enggak ada kan? Terputus kan, Bang? Sebentar, saya Lukas akan ini ambil terputus lah. kan? Jangan putuskan. Saya ada yang bertanya, saya mau jawab. Oke, Lukas terima informasi dari mana? Oke. Terkait dengan apa yang Deng sampaikan itu, saya lebih percaya penelitian daripada suara-suara yang menyampaikan. Kata si Anu begini, kata si Anu begini, kata si Anu begini, sampaikan. Justru saya lebih percaya dengan penelitian yang absolut, yang sebagai sejarah. Oke, sekarang ketika Lukas bercerita bahwa Yesus disunat pada hari ke-8, apa yang menjadi bahan penelitian Lukas? Materi penelitiannya apa? Tunggu bang, tadi saya mau mengarahkan abang tadi bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara saya mengatakan Anda lebih percaya hasil penyelidikan daripada pemberitaan dari orang per orang yang benar-benar akurat, dipercaya jujur. Sekarang Lukas mengatakan dalam Lukas 2 nomor 21-22, Yesus disunat pada hari ke-8. Apa materi penelitian yang menjadi objek penelitian Lukas? Karena pada saat dia bertemu dengan Yesus sudah dalam keadaan dewasa. Lukas sudah dewasa. Penelitiannya adalah kebiasaan zaman itu dengan adat istiadat. Kan kita ada local wisdom bang. Local wisdom ya. Kalau memang pada waktu itu adatnya seperti itu, maka diikutilah adat pada waktu itu. Masya Allah. Kalau begitu, kalau adat istiadat di situ bersunat. Begitu. Ya, kalau begitu lebih akurat daripada mata rantai pemberitaan daripada yang dilakukan Lukas. Kalau begitu, dia mendengarkan berita simpang siur. Coba sebutkan satu nama. Siapa nama jadi narasumbernya Lukas? Tak ada. Kalau kami lengkap, namanya lengkap, pribadinya lengkap, tabiatnya, karakternya, akhlaknya lengkap. Seperti apa dia di mata masyarakat pada saat itu lengkap semuanya. Periwayatan. Inilah yang disebut ilmu sanad.
Nah sekarang Lukas bercerita, Yesus disunat pada hari ke-8. Informasi dari mana? Siapa yang memberitakan kepadanya? Oh tidak bang, Lukas meneliti langsung ke objek. Wah, yakin itu? Yesus diperiksa ininya. Diperiksa pun nanti ditanya, ini yang sentuh tangannya ini siapa? Kan gitu mainnya. Jadi saudara harus memahami, di Islam ada yang disebut wahyu, yang tidak ada di Kristen, tapi diambil disebut kitab wahyu, padahal itu dari Al-Quran. Yang disebut wahyu itu ilham dari pencipta langit dan bumi yang dinusulkan kepada nabi dan rasul, sehingga tidak perlu kemudian melakukan penyelidikan. Yang dilakukan penyelidikan itu yang diragukan kebenarannya, baru dikatakan ada penelitian. Hasil penelitian itu bukan firman Tuhan, tapi apa? Karya ilmiah. Nanti banyak dicoret sama dosen kalau gitu. Makanya kitab saudara itu diseleksi, direvisi. Kenapa? Karena itu adalah hasil penelitian. Kalau penelitiannya agak-agak sedikit tidak masuk di selera yang meneliti, ya dicoret-coret sedikit lah, kan gitu. Babi hutan, babi haram, babi hutan, berubah-berubah lah kayak gitu. Sesuai dengan selera yang menyelidiki. Tergantung pulusnya, kalau ada sogokannya mungkin besar-besar, ya lulus skripsi kan gitu bang. Jadi pewahyuan itu kayak gitu. Jadi satu hal yang menarik untuk saudara saya pikirkan ini adalah bahwa ternyata tidak ada hubungannya antara Yesus dan Kristen. Itu nggak ada hubungannya. Kecuali orang, ya sedikit bang, sedikit. Yang Anda harus pahami, hadiah dari saya sore ini adalah bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk menggenapi, tentu untuk pemilik dari hukum Taurat itu, bukan untuk bangsa lain. Demikian dari saya, mungkin teman-teman sekalian. Saya ngobrol membalas sedikit. Jangan lari dulu bang, sebentar. Saya lagi di jalan saudaraku. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Hadiah yang diberikan, saya pikir hadiah yang sudah kami terima lebih besar daripada hadiah manusia. Dengku sayang, tadi kita bicara di mana ada namanya Yesus adalah Tuhan. Saya buka di Lukas. Daeng membahas tentang siapa Lukas dan segala macam. Saya pikir ini tidak masuk dalam konsep saya kalau kita berbincang. Bincangkan apa yang ada di dalam ayatnya, bukan Lukas yang dibahas, Bang. Jadi begini, Lukas 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 11. Sekarang begini. Kalau yang membawa kabar ini adalah pendusta, sementara Anda mengimani hasil dusta, apakah Anda bisa selamat? Jadi bagaimana kalau kami bilang bahwa abang juga mempercayai adalah bahasa dusta? Silakan Anda buktikan. Ya, bukan soal buktikan. Loh, harus. Pembuktian itu bernarasi kepada pola pendek pikirnya, kepanjangan otaknya orang. Kalau mau bahas itu bang, jadi tidak bisa dibahas seperti itu. Sekarang begini. Siapa di antara Lukas dan Yesus yang menjadi sumber informasi? Siapa yang menerima firman dari langit? Yesus atau Lukas? Terus? Yes. Saya tanya, siapa yang membawa firman dari langit? Yesus atau Lukas? Ya Yesus. Yesus. Kapan Yesus berbicara kepada Lukas? Emang dia berfirman kepada Lukas? Inilah. Yang saya tanya, dia berfirman kepada Lukas. Di dalam Alkitab tidak ada dibilang berfirmanlah Yesus kepada Lukas. Tidak ada. Inilah. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau firmankan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Itu siapa? Yohanes apa Lukas itu? Itu informasi dari wartawan Yohanes bahwa Yesus berkata segala yang abang tanya tadi Lukas, kenapa balik ke Yohanes? Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Siapa? Ya saya tanya kepada saudara, siapa? Ya setiap orang yang mendengar. Ya siapa itu? Ya siapa saja yang mendengar pada waktu itu. Ini yang Anda jadikan sebagai dasar iman. Bukan, itu kan bahasa pernyataan. Kenapa? Jadi iman. Aduh, abang juga bagaimana? Saudara, ini gimana sih cerita? Harusnya begini, saudara. Tolong diam dulu sebentar. Harusnya begini. Harusnya gimana? Ketika di Islam, penerima firman adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka firman ini harus diterima oleh sahabatnya yang hidup bersama dengannya, dan itu harus dibuktikan oleh orang yang hidup sesamanya. Khusumin arba'ah,
kata Rasulullah, terimalah dari 4 sahabatku Al-Quran. Rasulullah menyebutkan, ketika Al-Quran dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sahabatnya menerima itu. Apa bacaannya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad menerima firman, lafaznya seperti itu, dibunyikan oleh Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan itu kemudian kepada para tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai kepada kami umat Islam. Nah sekarang di Kristen yang menerima firman siapa? Antara Lukas dengan Yesus. Yesus. Oke, mari tolong bunyikan 1. Dari situ aja sudah mulai bingung. Mana firman yang Yesus terima dari Tuhan? Dari situ itu aja sudah mau bingung. Bingung kan? Mana firman yang Yesus terima? Bingung kan? Ada di Lukas. Oh, itu firmannya Lukas. Ada di Nah, host jangan dibut-but supaya saya bisa jawab-jawab. Sahabat-sahabat, itu adalah pernyataan Markus. Yang di Yohanes, itu pernyataan Yohanes. Yang saya minta firman yang Yesus terima dari langit itu mana? Apakah Anda tidak tahu kalau dia adalah firman itu sendiri? Ah, ini namanya gepeng, Bang. Lah, Kita sedang berbicara mengenai kitab suci, kok larinya ke doktrin. bukan soal doktrin. Anda kan baca itu kitab suci. Itu kan di kitab suci. Dia adalah dirinya sendiri. Makanya di awal saya bilang yang menuliskan kitab Saya loh batu tanya, itu siapa? Pertanyaan saya loh sederhana. Yesus. Mau saya kasih ayatnya. Kenapa saya bilang yang menulis 2 loh batu itu adalah Yesus itu sendiri. Abang tahu itu dan paham. Karena abang percaya sama Kristen Mana separuh. coba mana tertulis di mana tuh? Tidak juga keseluruhannya kan. Ya, tertulis di mana itu, Bang? Yesus menerima yang memberikan 2 loh batu mana? Sebentar. Parah ini sahabatku ini. Bukan Takut ini bang, Pak. stadium 5 ini bang. Kenapa? Ribut sekali kan enggak itu? Siapa ya? Enggak jadi. Erki anu deng Rong, sembayang Rong. Iya sikit lebih poin. 5 menit. Iya. Pasami sembayang mikate Rong. Dalilnya dulu, penasaran anak ke. Kalau C1 ayat 17 dengku. Apa? Kalau C1 ayat 17. Ay, itu Kolose suratnya Paulus, sahabatku. Astagfirullahaladzim. Ini banyak maksud saya. Surat banyak Kolose di sini, itu banyak di adalah sini. surat Paulus yang diberikan kepada orang Yahudi lah, kalau orang non Yahudi lah. Maksud saya, bukan itu minake apa deh? Ternyata ayat-ayat Kolose kamase. Banyak yang menyatakan, kan saya kan bernarasi tadi bahwa Yesuslah menuliskan Iya, 2 loh batu. berdasarkan Oke. wartawan surat kabar robe. Tenak kulit dipercaya Jo. Nah, sekarang Astagfirullahaladzim. Di- Kalau di kitab- data saudaraku, kalau data-data kayak begitu, jangankan Yesus dituduh menuliskan 2 loh batu, Yesus dituduh sebagai pencipta langit dan bumi pun ada. Lah kalau Ya. bukan itu minaknya apa deh? Tak bangka aku jah. Balik. Matinya sambelu. bukan begitu deh. Keren Tadi apa nak kulekan manjo. Sebenarnya kita sudah berlari-lari tadi ini agak-agak sport jogging. Tadi kita membahas tentang bagaimana Daeng mempercayai separuh Alkitab. Ada yang benar. Nah kemudian Daeng tanya tadi, mana yang benar dalam Alkitab? Saya mau bilang, mana itu Tuhan? Bahwa di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Balasin jo penekaman jo. Itu yang bilang malaikat ya. Oke. Bukan soal siapa yang mengutip ini dan segala macam. Nanti kalau kita tanya siapa penulis Al-Qur'an yang lain kan berbeda lagi. Kita kaji lagi mereka. Apakah saudara. benar mereka dan segala macam. Oke, baik. Berdasarkan data yang saudara saya ini bawa, Lukas 2 nomor 11. Yang lahir tadi siapa? Kristus Tuhan. Tuhan ya, yang lahir itu Tuhan ya. Yaitu Kristus Tuhan. Ya, oke, Kemudian iya. kamu Cocok. namai dia namanya Immanuel. Oke, Tuhan saya beserta tanya. kita. Oke, Nah, saya itu kan tanya. tetap namanya Tuhan. Oke, saya tanya, yang lahir ini Tuhan. Tuhan. Oke. 2 Yohanes 1 nomor 7, pendusta
pendusta itu, penipu itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia termasuk ke Makassar yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Mana yang benar ini? Dia datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Yang datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Nah, tadi Anda mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan. Ya. Di dalam 2 Korintus 1 2 Yohanes 1 nomor 7. Korintus apa Yohanes? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, pendusta itu, iblis itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ya, itu penyesat. Ya, mereka penyesat. Sebab Kristus datang sebagai manusia, termasuk Anda juga tidak mengakui itu. Nah, tadi Anda mengakui yang datang di dalam Lukas 2 nomor 11 datang sebagai apa? Kristus Tuhan. Nah, datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Lah, saya kan bilang Kristus Tuhan. Mulai. Lain kali abangku supaya encer otak kalau makan kicoto dipakai itu airnya cuci muka, jangan dimakan. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kan kita bilang bahwa yang lain itu adalah di Lukas 2 nomor 11 Yesus datang sebagai Tuhan. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu pembohong, penyesat, iblis. Sekarang Anda di mana posisinya? Tunggu saya baca dulu. Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7 balas si bosku. 2. Den aku le pernah kaman jatuh Makassar ngapa aku le miring kam ade. Sahabatku kodo. Pararang. Amo poreng kodon rakyat 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1. Sebentar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Indonesia merdeka. Nah, karena sumpah yang datang sebagai Tuhan, sedangkan harus diakui sebagai manusia. Yang mana yang benar ini? Aduh, talaci penakamannya. Maka Itu di Pararang Lukas kodong-kodong. 2 nomor 22, Tuhan serahkan pada Tuhan gitu. coba ya. Saya rasa Bang Zuma, saya sholat dulu, Bang Zuma. Maghrib, teman-teman. Iya. Pamit sementara ya. Siap. Kita bisa lanjut. Terima kasih atas ruang kesempatan yang diberikan, Saudara Jack Raja. Saya hormat sama saudara. Kita sesama anak Makassar. Mudah-mudahan dialog Iya, seperti deh. ini bisa Iya, deh. kita kembangkan. Iya. Saya pamit Iya, dulu deh. ya, Tapi, teman-teman semua. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam waras, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pararang kodong-kodong. Pararang itu artinya apa sih Pak De? Genderuwo. Pararang itu? Hah? Genderuwo. Genderuwo. Kalau kodong? Popo. Ini atau Makassar di sini. Tena kon jawab pararang itu biawa. Ngapa misalnya? Wah, pararang. Loh, kok dibilang genderuwo sama Pak De? Ah, Pak D ini menyesatkan Pak D ini. Aduh, biawak Pak D. Ya, jadi Kalau kodong saya apa sih? jelas- Kodong. Saya mau jelasin sebenarnya gini, saya terima kasih dengan Daeng yang bisa bercengkerama dengan saya sebagai seribatkan. Cuman masalahnya satu dibahas lari ke satu lah, satu lari ke satu. Saya mau bahas tentang apa yang dia tanya lari lagi. Nah ini jadi nggak nemu. Kebiasaannya memang begitu. Oh, jadi katanya kodong itu kasihan. Berarti kasihan biawak gitu ya? Kalau pararang kodong. Berarti kasihan biawak. Kode apa? Romo. Jadi kodong Ada orang Makassar, ada orang Makassar di sini kah? apa? Iya. Nah Kenapa itu ini? Makassar ini. Nak deng. Iya. Naken aja deh. Pauang ji apa ji artinya pararang ya? Iya. Tena kisah bahasa Mangkasar ada bah. Hah? Nah tidak mengerti ki orang kalau bahasa Mangkasar ki. Iya, ya minum. Nah banyak mini orang nonton ki. Pakai bahasa Indonesia saja. Iya. Apa artinya pararang itu tadi? Udah nggak usah dibahas tentang pararang itu biasa itu.
sebutan-sebutan Saya izin ya, hal-hal yang. izin dulu, Host, ya. Ustadz Sugi Oke, mungkin mau. makasih ya, saya turun ya. Jangan dulu Bang, sebentar dulu. Kenapa cepat sekali? Apa ini? Tunggu kembali habis sholat baru. Nanti saya naik lagi, saya juga mau sholat dulu, mau sembahyang ya. Ampun. Aduh. Saya juga mau sholat dulu. Mute saja kalau begitu, mute saja. Sholat apa sih Jack ini? Mau sholat apa Jack? Kenapa bingung dengan sholat? Sholat lihatlah konotasi bahasanya apa. Kenapa bingung dengan itu? Makanya satu bahasa jadi bingung gitu. gimana? Kalau saya bilang Enggak, assalamualaikum, gini loh, kalau saya bilang Jack. assalamualaikum, Anda bagaimana? Gini loh Kang Jack, gini. Kalau kita pernah menyimak ya videonya Dr. Bambang Nursena, sedari usia 12 tahun, Yesus itu sudah sholat, sudah belajar doa-doa sholat Yesus itu sejak dari kecil. Nah, Kang Jack nggak sholat, berarti bukan pengikut Yesus Kang Jack ini. Ya kan, Anda itu juga memutarbalikkan, itu kebiasaan klien. Saya bilang saya mau sholat, terus kamu bilang tidak sholat. Anda pararang juga itu. Bambang Jawab. Nursena yang bilang Jack, Bambang Nursena yang bilang. Bambang Nursena siapa? Bambang Nursena itu loh orang Australia. Ya percaya Masa aja. nggak tahu Bambang Nursena? Anda bertuhan aja kepada dia kalau percaya kepada dia. Kami tidak percaya kepada manusia. Oh, nggak percaya kepada manusia. Kecuali- Kalau sama Lukas percaya nggak sama Lukas? Kecuali Sama Lukas percaya nggak? Maksudku, kenapa kalian bingung kalau saya bilang sholat? Kalau saya bilang saya mau pulang, assalamualaikum, selamat, saya mau turun, ada yang salah? Pade, kasih ayatnya Pade. Tidak, nggak usah pakai ayat. Saudara saya ada di Arab, yang Kristen. Kasih ayatnya Pade. Ya udah, saya turun dulu ah. Nanti saya naik Ngapain lagi. turun ngapain? Jangan Ntar turun lagi. dulu. Aman Ngapain itu. turun? Jangan turun nah. Mau sholat di mana kamu? Sholat di mana? Nomor 10-11 itu kamu dilarang ngucapin salam. Memang bagi kita nggak ada masalah. Cuma Anda bermasalah dengan kitabmu, gitu loh. Coba 2 Yohanes 1:10 itu ayat yang kamu baca tadi kan ayat 7. Baca sampai ayat 11-nya itu. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak Jack, membawa dibaca, ajaran Jack. ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Coba dibaca itu. Ini Bang Sugiarto, Kristen Islam nih, Ya. saya nggak ngerti. Mau ditujukan sama siapa? Dibaca lah, dibaca. Anda tadi kan mengatakan kalau Sugi mengucapkan Kristologi salam. itu. Bentar. Anda tadi mengatakan mengucapkan salam kan nggak ada masalah. Bagi kita memang nggak ada masalah. Cuma Anda bermasalah dengan kitabmu. Nggak ada bermasalah. Nah, 2 Yohanes 1:10-11 coba dibaca. Ya ada bermasalah dengan itu. 2 Yohanes 1 nomor 10-11. Kamu kan tadi udah baca ayat 7-nya itu. Coba baca sampai 11. Baca perikopnya apa? Perikopnya apa di situ? Itu tetaplah di ajaran Kristus. Perikopnya apa? Iya, itu sudah saya sebut. Ya itu. Nah, iya. Masa perikopnya doang? Perikop itu kan bikinan LAI. Coba kamu baca ayat 10-11 dibaca dulu deh, jangan ngeyel dulu. Tunggu aku lagi cari. Tadi kan udah kamu buka di ayat 7-nya. Tinggal nerusin aja ke bawah Cari dulu, itu. Jack. Hilang lagi. Hilang lagi sinyalnya. Apanya yang hilang, Jack? Sinyal. Iya hilang. Betul-betul para rangkodong ini. Mau dibuka. Ya dibaca Satu. Pak, dibaca. 2 Yohanes 1 ayat 10. 2 Yohanes. Ayat Ayat 11. Bahkan saya sampai peringkopnya aja kamu tanya langsung tahu loh. Itulah hebatnya orang Islam itu. Soal peringkop-peringkopnya ngerti dia. ya, maksud saya kalau mau baca itu kan harus jelas dengan letter-letternya. Hilang satu. Jelas. Saya bahaya. ini dari kejadian sampai wahyu itu udah selesai itu.
Ya selesai bacanya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mengimani nggak ada guna. Dibaca juga nggak ada guna. Bang Jack belum tahu ya. Bang Jack ini belum tahu ya. Pak D Sugi Kristologi ini hafiz Bible ini, penghafal Bible beliau nih. Ya beda bang. Hafal Bible beliau. Penghafal dengan pengiman Kristen beda bang. Penghafal itu boleh silakan aja hafal di sana. Ya, Saya kalau juga pernah. kalau nggak hafal apa yang mau diimani? Ya hafal aja nggak, gimana bisa iman? Kalau hanya menghafal saya juga bisa menghafal tanpa tahu apa artinya. Gimana? Ya iya sudah, coba ayo kita tes 2 Yohanes 1:10 pengertiannya gimana menurut Anda sampai 2 Yohanes 1 mana? Ini kok susah internetnya ya? 2 Yohanes 1 11 11. 2 Nggak usah. Yohanes 10. Lah pararang, aduh. Internet disalahkan. Bukan dia muter-muter. Makanya itu ini kalau orang Kristen itu mati lampu nggak bisa debat itu. Tapi kalau saya mata ditutup kenapa masih bisa debat? Betul itu Bade. Ya, Betul itu, Bade. Betul, Bade. Ini salahkan Telkomselnya dong, jangan saya. Ya ada nyalain. Seandainya mati lampu nggak ada internet, Anda nggak bisa debat. Gimana? Ya kalau udah mati Andai kan nggak ada internet, Anda nggak bisa debat. Berhenti dulu lah. Tunggu hidup lampu. Kenapa harus debat? Beda dengan saya, mati lampu, mati tertutup sekalipun, saya masih bisa debat. Ya karena Anda kan kaum hafalan, bukan kaum pengertian. Nah itulah hebatnya, ya kan? 2 Yohanes 1. Ya wajar lah kalau Anda nggak hafal, orang Yesus aja nggak hafal. 2 Yohanes nggak ada Kalau orang gunanya. Enggak, saya bilang nggak ada gunanya kalau hanya menghafal aja tanpa mengerti. That's it. Gini bang, kalau nggak hafal ya kan asal bunyi kadang bisa memalukan bang. Ada teman saya di sini bang, dia pintar baca, tapi saya tanya artinya nggak ngerti, katanya suruh baca aja. Setidaknya dia bisa baca. Nah apalagi kalau nggak hafal tapi asal bunyi kadang itu memalukan. Contoh gini, Yesus ngomong kan di dalam Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit jadi antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita cari di dalam kitab Taurat, para nabi, Jabur, ternyata nggak ada. Nah, itu kan memalukan kalau dibuktikan. Itu kemanusiaannya Berarti Yesus yang lupa, bohong dong Ustaz Pak D Sugi. kalau dicari Itu nggak ada. kemanusiaannya yang lupa kayaknya, kemanusiaannya yang lupa Ya. kayaknya itu. Kalau ada yang bisa nunjukin minta berapa juta saya kasih deh. Gimana ada tertulis seperti itu? Nulis apa bang? Jangan loncat dulu deh. Itu aja dulu kita selesaikan. Nanti malah kemana-mana. Aku juga udah rabun mata ini bang, nggak bisa baca lagi. Nah, udah nggak hafal rabun mata terus gimana? Tadi internet disalahkan. Sekarang matanya jadi rabun. Saya nggak bisa baca. Udah pusing aja. Akal sampai ke ujung kuku ini si Jack ini tadi internet salah. Sekarang matanya rabun. Iya, saya sama dengan yang mulia nggak bisa baca. Nanti telinganya nih Tuli nih nggak bisa dengar dia. 2 Yohanes, kalian lucu-lucu ya, menghibur saya. Padahal saya tadi bersedih datang ke sini, jadi terhibur. Makasih ya. Ya udah dibaca nggak usah. Ada yang lebih mengenaskan bang. Mana tadi? Bukan nggak bisa baca. 2 Yohanes ayat 2 Yohanes 1, 10, 11. Ada yang lebih Yohanes mengenaskan 1, lagi, 10, 11. nggak bisa baca, idiot pula. Yaitu Yohanes dan Markus. Ya, telitilah di situ. Ada ayatnya. Peneliti. Kisah para Rasul 4 Iya ayat 13. sudah, Anda kan peneliti. Ya sudah, idiot juga nggak apa-apa. Saya juga nggak bilang dia bagaimana. Saya tidak pernah melihat mereka itu. Yang saya dengar adalah firman yang dituliskan. Ya udah ketemu bang. Nyari satu ayat aja setahun gimana lah ini. Udah saya bilang mata saya rabun kayak beliau, nggak nampak, agak kabur. Alah. Alasan dia Pak D, alasan Pak D. Baca aja dulu, baca, aku dengar. Ayo, Dang, Mas.
Nanti pura-pura tuli Dan lagi. apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Oke, coba tahu nggak apa dia bilang ajaran ini maksudnya ajaran apa itu? Ya, ajaran Kristen toh. Terus masalahnya? Iya, kalau ada orang tidak beragama Kristen, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumah kamu. Artinya orang Kristen itu dilarang menerima tamu beda agama. Iya kan? Nah, dan jangan mengucapkan salam kepada orang yang beda agama itu. Apabila kamu mengucapkan salam, maka kamu akan mendapatkan upah perbuatan yang jahat. Udah. Terus masalahnya? Ya. Masalahnya Anda dilarang mengucapkan salam kepada orang yang beda agama. R10 Itu tadi. sebanyak Pak De Suki, pasti kitabnya dibilang Bicara salah sendiri. nanti Pak De. Gimana? Ngomong sendiri dia Pak De. Dia Pasti ngomong anu sendiri. kitabnya Pak De. dibilang salah. Oh ya enggak lah, mendingan otak lu yang salah daripada Alkitab. yang di, Ada yang di, aja. anu Pak De yang dibilang Pak De Suki kan kitab itu. Dibaca Jack. Dibaca Jack. Ya, dia tadi kan ngomong, apakah saya mengucapkan salam itu bermasalah? Masalah bagi Anda? Saya jawab tidak. Cuma Anda bermasalah dengan kitabmu. Karena di dalam kitabmu kamu dilarang mengucapkan salam orang yang berbeda agama. Gitu. Lelet amat ah, sama yang lain aja. Ya itu cek 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 gitu loh ah. Iya, lelet Pak De. Tapi Cocok menunggu sama Deng penghafal Juma, Bible. katanya jangan turun dulu. Ini kan intermiso, gimana sih Kang Mas? Intermiso apanya lah Jack, Jack. Ya, anggap saja saya bodoh berbicara dengan Anda, gitu. Tadi internet salah. Bentar-bentar matanya rabun. Ah, Terus mana tadi? Astaga. dibaca dulu Jack. Aduh. Mataku agak rabun ini pakai senter juga. Aduh, Saya kan di kampung-kampung parah tinggalnya si Jack gimana sih? Nah, jadi Jadi nggak dibaca. Bacalah. Masa malu sih baca kitabnya sendiri? ya, jadi sebab banyak penyesat telah muncul. Mungkin diantara ini ada di sini yang di sini penyesat juga ini barangkali ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bukan Oke. itu Jack. Bukan itu Jack. 2 Yohanes 1 nomor 10. Bukan nomor 7 Jack. Nomor 10. Nomor 7 udah selesai dari tadi. Bang Jack, 7-nya udah selesai dari tadi, udah kelar. Baca kitab dari ayat 1 sampai habis supaya mengerti apa aslinya. gitu. Kalau cepat-cepat lanjut, Bang Jack, bahaya. lanjut. Udah, mumpung matanya nggak rabun ya, mumpung matanya nggak rabun, bisa dibaca. Jack. Ini berapa Jack? Ini berapa Jack? Ini berapa Jack? Gak nampak saya. Host, besarin bentar host. Ini berapa Jack? Ini Jack. Ini berapa Jack? Gak nampak. Rabun malam gelap. Ini Jack. Aduh. Gak nampak gelap. Ini kacang nih, Aku sangat bersuka Jack. cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah diterima dari Bapa. Oke? Dan sekarang aku meminta kepada ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu. Dengerin, woi, yang di atas kasih itu ini, dengerin ya. Bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, dengerin, ini perintahnya. Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Dengar, di dalam kasih, saling mengasihi. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, Tuhan itu pembawa kasih, pembawa damai. Sebab
banyak yang penyesat telah muncul. Jangan-jangan ada di antara kamu ini. Mudah-mudahan enggak kamu bertobat. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ayo, ada yang ngaku enggak sebagai Yesus datang sebagai manusia? Siapa yang percaya? Sebagai manusia, titik. Ya, siapa yang percaya? Yesus manusia apa Aku mau tanya. Tuhan, Jack? Yesus manusia Aku apa mau Tuhan? tanya. Aku mau tanya, siapa yang percaya kalau Yesus sebagai manusia? Ya, aku tanya Yesus manusia apa Tuhan? Aku mau tanya. Yesus manusia, Yesus Jack. telah datang. Woi, kan aku yang berbicara sekarang, jangan kamu tanya. Iya. Kan aku mau Iya, baca Yesus kita. manusia. Ya. Yesus Ya. manusia. Aku mau tanya, ya, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Siapa yang percaya? Saya percaya Yesus manusia, Jack. Percaya. manusia, Dan itu sudah manusia. diimani oleh Muslim. Oke. Anda percaya? Nah, coba bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Ketampol sendiri. Dibaca penyesat sendiri, dan antikristus. dibaca sendiri, ketampol Anda- sendiri dia. Dengar, Anda percaya nggak? Baca lagi. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi seluruh dunia, koma. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Makanya itu tanya tadi. Siapa yang tidak mengaku? Ayo, siapa yang tidak mengaku? Ayo, kami semua Percaya. mengaku loh. Kami semua Berarti, mengaku loh Yesus oke. itu Tuhan, manusia. Oke, berarti kalian itu tidak termasuk dalam penyesat. Sudah? Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan. Udah, Jack. Udah, ayatnya udah itu, ayatnya udah itu. Tunggu, waspadalah Ayatnya udah supaya itu, kamu jangan kehilangan. Diulang lagi. Apa yang Suka telah tuh kamu bahasanya tuh. kerjakan itu, Diulang lagi. tetapi semua supaya kamu dapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Berarti kalau kalian tidak percaya kepada Kristus, kalian tidak punya Allah, karena Kristus adalah Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima. Iya, memang kami tidak menerima kamu kalau kamu tidak mengikuti ajaran Kristus. Begitu. Berarti kita yang penyesat tampol siapa? dari rumah. Yang penyesat siapa? Yang penyesat siapa? Kita tampol dari rumah gitu kalau kamu tidak Yang mengikuti Kristus. Jadi yang penyesat Gitu. siapa? Apanya? Kami mengaku. Kami Bentar, Bang mengaku. Jack, maaf Bang Jack, saya potong. Bang Jack, Yap. bentar saya potong. Tadi ayatnya apa Bang Jack? Yesus sebagai Gimana? Manusia. Yesus sebagai garis bawahi. Manusia. Suruh digaris bawahi kata sebagai itu Bang Jack. Oke. Tolong digaris bawahi kata sebagai. Oke. Sebagai manusia. Nah, biar Saya mereka mau tanya ngerti